hidup kita. Semuanya bertahlil. La tidak ada yang paling besar di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat takbir bisa membuat energi yang sangat luar biasa ketika kita mengucapkan kalimat takbir. Ketika kita memulai dalam salat, Allahu Akbar, semuanya tiada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tidak ada apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua masalah tidak ada apa-apa kecuali Allah yang Maha Besar dan menyelesaikan masalah kita. Sebesar apapun masalah kita di dunia, Allah Maha Besar. Siapa yang bersangka kepada masalahnya di dunia, maka itu yang masalah. Bukan masalah besar yang besar, tetapi kita jauh dari Maha Besar, maka masalah kita menjadi besar. Banyak sekali orang menyandarkan kehidupan di dunia dengan masalahnya, maka mereka akan merugi. Apapun masalah kita di dunia, insya Allah, Allah yang Maha Besar memberikan solusi. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, berkat kedua akhlak mulia beliau, berkat kasih sayang beliau, peduli beliau kepada umatnya, terkhusus umat akhir zaman, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah contohkan. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ibadah kita di bulan Syawal ini. Sebagaimana makna Syawal itu sendiri adalah artinya peningkatan. Syawal itu artinya peningkatan. Apa yang kita tingkatkan? Yang kita tingkatkan adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tingkatkan kita ukhuwah Islamiyah kita satu sama lain. Yang kita tingkatkan kepedulian kita satu sama lain. Yang kita tingkatkan kasih sayang kita kepada keluarga kita, anak kita dan saudara muslimin dan muslimat. Yang kita tingkatkan bacaan Quran kita. Yang kita tingkatkan sedekah kita. Yang kita tingkatkan dan tadinya belum bisa baca Quran, maka bulan Syawal ini dimulai untuk belajar Al-Quran. Kita tingkatkan semua kebaikan-kebaikan amal jariah. Kenapa seperti itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena alasan ayat inilah kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah, bersyukurlah di hari yang bahagia ini, di bulan yang mulia ini. Semua orang khusyuk bertasbih, bertahlil, bertakbir, bertahmid, termasuk kita semua yang pada hari ini hatinya berzikir kepada Allah. Siapa yang menjalankan zikir setiap hari, setiap aktivitasnya, maka dia termasuk orang-orang berbahagia dan beruntung. Berbahagia, beruntung dan bersyukurlah. Hari ini Allah masih memberikan umur kepada kita.
Allah berikan doa untuk meningkatkan ibadah kita. Saudara-saudara kita satu hari malam Ramadan Allah panggil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan tetangga kita, bahkan saudara kita, bahkan di orang tua kita. Para Allah, para roh, orang tua kita menanti doa-doa anak soleh di hari berbahagia ini. Kalau lupa dengan orang tuanya sudah tiada, ini termasuk anak-anak yang berhak kepada orang tuanya. Karena hak orang tua yang sudah meninggal ataupun yang masih ada adalah doa dari anak yang saleh. Doa sinawul mukmin. Doa adalah kekuatan seorang mukmin. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah dan beruntunglah dan bersyukurlah yang masih ada orang tua. Yang mungkin orang tuanya barang bersama sholat Idul Fitri hari ini. Pandang wajah orang tua kita. Lihat lemahnya fisik orang tua kita yang masih ada. Dari akil balik sampai kita tua seperti ini dan bahkan sudah punya anak. Mungkin kurang perhatian kita kepada Allah, kepada orang tua kita. Mungkin banyak kata-kata kita kepada orang tua kita menyakiti hati orang tua kita. Sombongnya kita, angkuhnya kita, lalainya kita, abainya kita, cueknya kita. Bahkan orang tua kita secara tidak sadar, secara tidak langsung menjadi pembantu di rumah kita. Inilah saatnya momentum kita. Ketika dosa kita menuntut kepada orang tua kita, inilah momentum karena hati-hati umat Islam hari ini sudah lembut. Karena sudah ditempa 1 bulan untuk melembutkan hati dengan qiyamul lail, dengan tarawihnya, dengan baca Qur'annya, dengan sedekahnya, dengan amal-amal ibadah sunnah-sunnah lain. Itu bisa mengikis kotoran-kotoran hati dan hati-hati yang keras. Dan kita semua ini adalah alumni Ramadan 1445 Hijriah. Apa yang sudah kita perbuat di bulan suci Ramadan, kita dan Allah yang tahu. Siapa yang puasa full 90 Ramadan yang penuh kesungguhan dan keikhlasan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan penuh harap dengan pahala, penuh ridha Allah, ingin mengharapkan rahmatnya Allah, insyaallah bersama-sama Allah ampunkan. Kita yang tahu dan Allah ketika kita baca Qur'annya masih salah-salah. Baca Qur'annya belum bisa fasih dan tertil. Kita dan Allah yang tahu. Kalau puasa kita masih banyak dan tidak ikhlas. Kita dan Allah yang tahu. Kita meninggalkan salat subuh. Kita dan Allah yang tahu meninggalkan salat 5 waktu. Kita dan Allah yang tahu apa isi hati kita. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi innakum tuftiruna bil-laili wan-nahar. Wa ta'khudhu dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya engkau itu siang dan malam melakukan dosa, kata Allah. Hatta bersuci Ramadan, banyak orang tidak puasa di siang hari. Banyak orang meninggalkan salat Isya di malam hari, bahkan tidak melakukan melaksanakan salat sunnah tarawih. Berpahala sangat besar sekali. Wa ta'khudhu dhunuba jami'a, kata Allah. Saya akan mengampuni dosa-dosa kalian dengan syarat fastaghfiruni, beristighfarlah, minta ampunlah kepadaku. Wa aghfir
lakum, saya akan mengampuni dosa-dosa semua dosa hamba-hambaku yang meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tanya pada diri kita berapa banyak pahala kita, tentunya kita tidak yakin banyak pahala kita. Tetapi sebaliknya ketika kita bertanya betapa banyaknya dosa kita, berapa banyaknya dosa kita, baik dosa kecil yang nampak, dosa besar ataupun tidak nampak, kita lebih yakin banyak dosa daripada amal ibadah kita. Oleh karena itu, itulah makna daripada bulan suci Ramadan, menipis dan menghapus dosa-dosa para hamba-hambanya 11 bulan, melakukan dosa besar ataupun dosa kecil, dosa yang nampak ataupun tidak nampak. Itulah makna kasih sayang Allah, rahimnya Allah pada hambanya dikasih untuk pembersihan jiwa, pembersihan dosa selama bulan suci Ramadan, dan berhubungan orang-orang selama bulan suci Ramadan tidak melakukan kesungguhan dalam ibadah. Ramadan sudah pergi dari kehidupan kita, sudah masuk di bulan selanjutnya, di bulan Syawal. Selagi nyawa kita masih ada kesempatan untuk meningkatkan dan memperbaiki ibadah kita dan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan Syawal ini menuntut kita untuk memperbaiki kekurangan kita di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan istiqomah mengamalkan ibadah-ibadah yang sudah kita amalkan di bulan suci Ramadan. Dan tadinya belum salat di Ramadan, kita Ramadan sudah 5 waktu dia lakukan selama waktu bulan Syawal. Dan tadinya belum bisa baca Quran, dia akan melanjutkan belajarnya baca Quran di bulan Syawal. Dan tadinya sedangkan masih pikir dan pikir di bulan Syawal sedangkannya diperbanyak. Mudah-mudahan kita semua di sisa-sisa umur ini Allah memberikan memantapkan Islam, iman dan ihsan dalam hati kita, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami menyampaikan janji Allah dalam Al-Quran dan kebanyakan janji Allah dalam Al-Quran yang mana kalau Allah sudah berjanji pasti Allah tepati. Beda dengan kita manusia, sekarang berjanji besok belum tentu tepati. Banyak ribuan janji Allah dalam Al-Quran. Pada waktu yang singkat ini, waktu duha ini, di waktu yang barokah ini, insyaallah adalah mustajab. Izinkan Fatih menyampaikan 4 janji Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah. Siapa bersyukur kepada aku, insyaallah pasti Allah akan tambah nikmatnya. Bersyukur dengan umur sisa-sisa umur hari ini. Kalau kita jadikan sisa umur kita beribadah kepada Allah, maka nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat istiqomah dalam ibadah. Bersyukurlah hari ini kita bisa mencium tangan orang tua kita, bisa mencium jidat orang tua kita yang masih ada. Bersyukurlah masih ada bapak kita yang berjuang memperjuangkan kehidupan kita, kehidupan kita sehari-hari. Masih bisa kita peluk keduanya. Yang sampai hari ini tidak perlu kedua orang tua kita, na'udzubillah min dzalik. Ada anak yang gengsi cium tangan orang tua, ada anak yang tidak mau memeluk kedua orang tuanya, ada orang tua dengan anaknya, ada anak dengan orang tua yang tidak peduli satu sama lain. Dan ini memanggil seorang anak untuk orang tuanya. Setelah ini datang orang tua kita minta ampun, minta maaf. Insya Allah anaknya minta ampun, minta maaf kepada orang tuanya. Insya Allah rezekinya lancar dan berkah. Bersyukur hari ini kita masih diberikan kesehatan, kelapangan waktu, kenyamanan, keamanan, kedamaian. Saudara kita kaum muslimin dan muslimat di Gaza, Palestina berjuang mempertahankan
kalimatullah, mempertahankan apa yang kita baca hari ini, la ilaha illallah. Kita baru hanya bisa mempraktekkan dengan lisan, mereka mempraktekkan dengan harta, jiwa, dan nyawa dan keluarga. Mereka tidak cengeng dibombardir setiap hari, bahkan mereka mau sempat menghafal Quran, memperaplikasikan kalimat tauhid tadi. Kita hanya membaca saja, tidak mau semangat membacanya. Kita membaca kalimat thayyibah, la ilaha illallah, tidak fokus kepada hati kita. Dan mereka memperjuangkan jiwa raga mereka dan negara mereka demi mempertahankan tauhid mereka dengan satu tujuan: dunia di dunia, dunia di akhirat. Yang kedua, janji Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 152, "Fadhkuruni adhkurkum." Siapa yang ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Ketika seorang hamba ingat kepada Allah, tidak hanya ingat di mushola, tidak hanya ingat kepada Allah di masjid, tapi ingat di pasar. Kalau seorang pedagang ingat Allah di pasar, maka tidak akan dan dipastikan tidak akan melakukan kecurangan. Kalau seorang hamba ingat Allah di kantor dan Allah memberikan amanah jabatan kepada dia, maka jabatannya dijadikan untuk kebaikan-kebaikan para pegawainya. Ketika para hamba ingat Allah di dalam perjalanan, maka dia akan selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kondisi, setiap aktivitas seorang hamba, kalau hatinya kosong, pikirannya kosong kepada zikrullah, maka bisa dipastikan dia termasuk hamba-hamba Allah yang bermimpi dan lalai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah yang ketiga terdapat dalam surat Al-Ghafir, "Ud'uuni astajib lakum." Ini menunjukkan kita adalah putra Allah, maka kita aplikasikan bahasanya kita minta sama Allah. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan kabulkan apa keinginan kita, apa hajat kita. Kalau kita minta sama Allah yang maha tahu, yang maha kuat, yang maha kaya, insya Allah semua apa keinginan kita Allah akan beri. Doa yang terbaik kepada Allah kita minta. Kalau kita yakin bahwasanya Allah maha tahu, maha pemberi, maha kuat, maha kuasa, kenapa kita malu-malu minta sama Allah? Kenapa kita tak khusyuk minta sama Allah? Kenapa kita tidak banyak-banyak minta sama Allah, berharap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan semua yang ada ini, baik anak-anak, baik remaja, baik pemuda, baik bapak-bapak, perempuan, laki-laki, tua, sehat, sakit, semuanya sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dokter memvonis mati, semua yang sehat yang sakit sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa persiapan kita? Apa amalan andalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu, hajat orang hidup, mau tak mau, husnul khatimah. Maka mintalah doa ketika masih hidup, mendapatkan kehidupan yang hakiki setelah mati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul khatimah.
Wa ziyadatan fil ilmi, tambah ilmu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatan fil rizqi, berkah rezekinya, baik rezeki materi ataupun rezeki non materi. Wa taubatan qabla al-maut, minta taubat sebelum kematian Allah datangkan kepada diri kita. Ada 3 panggilan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Pertama, panggilan salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang kedua, panggilan kalimatullah, salah satu rukun Islam kita. Sebelum kedua ini kita tunaikan dan sampai datang panggilan yang ketiga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dipanggil menuju Allah, dipanggil Allah ke rahmatullah. Yang sampai kita langsung lompat tanpa kita memenuhi panggilan Allah yang pertama, memenuhi panggilan Allah yang kedua, baru kita memenuhi panggilan Allah yang ketiga menuju rahmatullah. Wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Ini benar-benar agung sekali, luar biasa Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala. Wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Kalau kita cari uang itu nggak susah, panas-panas nahan lapar itu nggak susah Bapak Ibu. Yang susah itu ketika sakaratul maut. Di sana kita berjuang kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah. Iblis menggoda, jangan kamu sebutkan kalimat itu. La ta'ala, sebutkan saja selain daripada Allah. Itu yang paling sulit Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Maka perbanyaklah membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus kita lakukan karena setiap kita sudah divonis mati, sudah divonis akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas, orang yang persiapkan dirinya menuju kematian. Urusan yang paling susah adalah urusan pencabutan nyawa pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya luar biasa Bapak Ibu. Dan sudah jelas roh dicabut dari jasad kita itu sudah luar biasa sakitnya. Tidak bisa disampaikan oleh kata-kata. Tapi insya Allah orang-orang yang beriman kepada Allah melakukan amal saleh, insya Allah walaupun sakit tapi tidak begitu sakit. Maka Allah berikan nikmat orang yang wafat ada ketika sujud, ketika ruku, ketika berzikir, ketika bersedekah, ketika dia melakukan amal-amal saleh, Allah cabut nyawanya. Indah sekali orang-orang yang wafat dan sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita minta sama Allah, ud'uuni astajib lakum. Minta sama aku, berharap sama aku, merengek kepada aku, rayulah aku kata Allah. Apa hajat-hajatmu di dunia? Hajat yang terbaik adalah minta husnul khatimah. Insya Allah ada orang meninggal di hari Jumat, bisa jadi ketika dia melakukan doa dijawabkan, ya Allah wafatkan saya di hari Jumat, ya Allah wafatkan saya di hari Jumat, ya Allah wafatkan saya di hari Jumat, ya Allah wafatkan saya di waktu sahur, ya Allah sahur Senin Kamis, ya Allah, ya Allah wafatkan saya lagi baca Quran, ya Allah wafatkan saya dari ibadah yang wafat ketika sujud, ya Allah. Bisa jadi itu doa yang dijawab, yang diminta-minta sama Allah. Dimana Allah setiap detik, setiap ibadah, setiap dia mengamalkan beramal soleh, dia minta sama Allah. Ketika sedekah, wafatkan husnul khatimah, ya Allah. Ketika dia beristighfar, wafatkan husnul khatimah, ya Allah. Karena ini satu kepastian. Semua orang kita akan pasti kaya, semua orang kita akan menjadi kaya raya. Tapi semua orang yang kaya, semua orang yang miskin, semua apapun status sosial kita dan kondisi kita pasti akan
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Persiapkan itu semua jamaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, termasuk saya pribadi. Mari kita jemput hati kita dengan husnul khatimah, dengan cara bersyukur kepada Allah, dengan cara mengingat kepada Allah yang terima, dan dengan cara berdoa kepada Allah yang terakhir. Yang terakhir adalah janji Allah dalam surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Siapa yang beristighfar kepada aku, minta ampun kepada aku, bertaubat kepada aku akan tidak akan azab mereka. Istighfar didalamkan. Rasulullah SAW sudah dijamin oleh Allah masuk surga setiap hari istighfar 70 kali bahkan 100 kali. Itu yang ada dalam hadis. Yang tidak ketahui, yang kita tidak ketahui pasti banyak. Karena Rasulullah hamba yang paling bersyukur kepada hamba-hamba yang dalam istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita doakan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika bika wa fata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maka tadi hadis tadi kami bacakan, ya ibadi innakum tu'minuna bil-laili wan-nahar. Kamu lakukan dosa, kalau siang malam, malam siang. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruhu. Maka minta ampun kepadaku. Mudah-mudahan 4 janji Allah ini bisa kita amalkan. Perbanyak syukur kita sebagai Allah memberikan umur, memberikan rezeki, memberikan keluarga, memberikan waktu luang, memberikan kesehatan, kesempatan. Jadi baginya sebagai wasilah kita mendapatkan husnul khatimah. Kita berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan kepada Allah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Wa qul la ilaha illa anta